Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah rutinitas malam Kamis yang mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan taufik hidayah serta nikmatnya, sehingga dari semua nikmat yang Allah kasih sama kita, kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi, melangkahkan kaki kita, kita hadir bersama-sama bersilaturahmi dalam sebuah ta'lim. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari majlis ini melainkan kita mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah kita hadir di majlis ini senantiasa menambah segala amal yang kita di hadapan Allah. Wasilah kita hadir di majlis ini wasilahnya orang-orang yang kita cintai, mereka sedang dalam kesulitan, senantiasa Allah berikan jalan keluar daripada kesulitannya. Demikian kita masih hadirnya kita dengan di sini. Ya janganlah makhraja, Allah kasih kita jalan keluar dari segala kesulitan yang ada dalam masalah kita. Soal sering kita sajikan kepada pimpinan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja seperti biasa. Kita awali taklim kita malam hari ini dengan pengiriman doa-doa dan hadiah untuk orang-orang yang kita cintai, yang ahlina wa qurrati a'yunina wa amina wa jaddina wa masyayikhina, semuanya. Mudah-mudahan wasilah doa kita diterima oleh Allah dan menjadikan apabila mereka semua mendapat punya dosa di hadapan Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Segala doa kita yang tersebutkan yang kita hadiah untuk mereka. Apabila punya amal senantiasa Allah lipat gandakan amalan mereka. Dan saat ini yang sedang dikubur, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya seperti raudhah, seperti taman yang melewati jannah dari segala taman-taman surga ya Allah. Oleh karena itu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kirami syaikhillah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana fi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lanjutan daripada tentang ayat waqafu minkum ummatun ummati yad'una ilal khair. Surah Al-Imran ayat 104, di mana Allah berfirman, dan jadilah di antara kalian yaitu umat-umat yang mengajar kepada kebaikan. Umat-umat yang mengajar kepada kebaikan. Kemarin telah kita sama-sama jelaskan. Lalu lanjutannya adalah bahwa kita itu disuruh terus mengajak dalam sebuah kebaikan. Kita menegur apabila di depan kita ada orang-orang yang berbuat maksiat. Kita tegur, kita nasihatin terhadap orang-orang yang ingkar akan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Kita tegur orang-orang yang melakukan maksiat, yang ingkar atas larangan-larangan Allah, tapi dia menjalankan larangan tersebut. Itu perintah buat siapa? Buat kita semua. Amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Maka ketika kita ada di hadapan kita, di sini dikatakan wala yaqbalullah. Allah itu enggak nerima al-a'dzar, segala udzur atau alasan-alasan al-baridah yang tidak masuk akal atau tidak logis. Wa ta'allala bil kadhibah, dan juga Allah enggak nerima alasan-alasan yang enggak benar. Allati yata'allalu biha abna'az zaman. Ini kemarin saya sudah jawab, tapi memang ini terusannya. Yaitu buat siapa? Yang mana allati yata'allalu, yang sering kita dengar alasan-alasan yang dibuat abna'az zaman, orang-orang zaman sekarang. Bitarkil umuri, di dalam meninggalkan perintah, bil ma'ruf, untuk mengerjakan yang makruh, wan nahyi anil munkar, dan melarang terhadap pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Jadi orang-orang zaman sekarang itu kebanyakan alasan ketika kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau Imam Haddad, orang-orang sekarang itu begitu, alasannya ada aja. Dan ternyata Allah tidak terima alasan yang seperti itu. Yang katanya di depan ada orang, apa katanya? Kita teruskan, wadhalika qaulihi, sebagaimana mereka itu pada ngomong di orang-orang sekarang. Ucapan mereka seperti ucapannya bagaimana? Innahu la yaqbalu minna mahma amarna wa nahayna. Jadi belum nyuruh, udah ngomong bahwa sesungguhnya mereka itu nggak bakal mau menerima nasihat-nasihat dari kami. Mahma amarna, meski kami sudah merintahin untuk menjalankan perintah Allah, dan kami sudah larang untuk tidak menjalankan larangan Allah. Jadi ini orang yang ngajak ini udah banyak alasan, gitu kan? Ada sebuah kemaksiatan atau sebuah perintah tetapi tidak dilaksanakan, ini kita wajib ngajak, wajib tegur. Di situ perintahnya kita. Atau banyak lagi omongannya. Annahu yahsul lana biwasitatil amri wan nahyi adah la wa innama yajudu sukut indah tahaqquqi wuqu'il adal katsir.
Atau banyak lagi yang ngomong begini, au annahu, au perkataan-perkataan lainnya, yasilu lana biwasitul amri wal nahyi ada, bahwa kami itu sudah ngajak, kami itu pas mau ngajak tapi melihat bahwa ketika kami mau ngajak, jadi belum ngajak, kami akan bahaya nih, yang seperti sebelumnya dijelaskan gitu. Bahaya kalau saya ajak mereka padahal belum ngajak, belum ngomong, ya. Bahwa yang apa kami itu akan bahaya, dan sepertinya kami itu nggak bakal sanggup untuk mengajak mereka. Innama yajudus syukur, dan tidak salah. Jadi kalau bahasanya begitu tuh, itu juga banyak orang-orang sekarang begitu keren nih, seperti yang sebelumnya dijelaskan di sini juga. Bahaya nih kalau misalkan di depan kita ada sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan, tapi kalau kita belum menuhin, tapi ternyata kalau bahaya ya. Itu juga perkataan orang sekarang kata Imam Haddad. Innama yajudus syukur, padahal ya tidak salah, memang tidak salah ketika mereka berdiam diri, tidak salah. Tetapi indah tahaqquqi wuqu'il adal kasir, jika telah nyata kalau misalkan dia ngomong bakal celaka dia atau celaka yang banyak. Jadi kalau pasti celaka ya udah nggak apa-apa dia, nggak mengapa yang begitu juga enggak. Maksudnya ya nggak disalahin juga, ya sampai ternyata ini tasawuf ini kan tasawuf ringan namanya, ya tasawuf berat atau ringan. Ya jadi kita itu kalau melihat kemungkarannya kita ngomong, nggak boleh kita nanti di depannya ada kita ribut terhadap yang seperti itu. Au tayakkon ada bil qubul, atau dia itu telah meyakini tertolaknya semua itu. Ketika misalkan gua mau ngajak udah pasti nggak di heroin, pasti yakin, kalau yakin. Tapi kalau masih remong-remong ya udah. Artinya begini, sesuatu yang yakin bakal bahaya di hadapan kita, yang kita ini tadi ayat Al-Quran adalah suruh ngajak kita dalam sebuah kebaikan. Karena sebelumnya telah dijelaskan Nabi setiap waktunya selalu mengajak dalam dakwahnya. Lipat gandanya orang yang ngajak itu bagaimana, orang yang melarang dari kemungkaran itu bagaimana, sama kebaikannya. Seperti orang yang mengajak ketika dia mengerjakan sebuah kebaikan atau dia meninggalkan sebuah kemaksiatan. Begini maksudnya. Kalau orang yang memang sudah pasti, maka tidak salah itu dia berdiam diri. Dan ternyata wama'a wujudi dzalika al-amru wan nahyu afdalu wa aula. Jadi walaupun berdiam diri itu juga tidak salah kalau merasa dia bakal bahaya, dan itu pasti bakal bahaya. Dia nggak salah, artinya nggak disalahkan. Tetapi dengan adanya yang seperti itu, merintahin akan sebuah kebaikan, wan nahyu, dan melarang terhadap kemungkaran, afdalu wa aula, itu lebih baik daripada diam diri. Itu. Kita di depannya nih bahasa yang ini. Jadi kalau ada kemungkaran, ya ngomong dulu apa salahnya. Wa annahu yusbitul wujuh, hanya saja, artinya kalau orang yang berdiam, hanya saja ya dia telah gugur kewajibannya. Kalau dia udah ngomong, udah gugur kewajiban dia untuk ngelarang ribut. Di antara kita nih banyak yang tadi kan. Pokoknya kalau kita tahu ada sebuah kemaksiatan, buru-buru kita tegur. Siap-siap begitu udah tahu ilmunya nih. Ya ini berarti orang sekarang alasan yang nggak logis. Wa yaqulullah ta'ala al-adzar al-baridah. Allah tuh nggak terima alasan yang nggak logis begini. Yang kebanyakan dikatakan oleh zaman sekarang. Ya. Ya enggak. Artinya jadi bahaya saja dia telah gugur dalam kewajibannya. Wala anhu,
Tapi kalau bahasanya wal ajibu, apa kalau bahasa kerennya? Heran itu. Ironisnya, wal ajibu. Wal ajibu ujub wal ajibu itu ya takjub itu heran. Dan herannya anna ahadahu idza syutima au ukhida min mali. Ini orang sekarang nih. Kalau urusan agama, dia gak enak ngomongnya nih. Ketika di depan ada sebuah kemaksiatan, ada orang yang tidak menjalankan sebuah kewajiban, gak enak ngomong. Nah makanya Imam Abdullah bin Hajar ini begini. Wal'anku yang paling diherankan, kita aja bahasanya, anna ahadahum, bahwasanya di antara salah seorang di antara kita, gitu aja kita ngomong lah. Nah kita lagi ngomongnya kita supaya kita mengkaji diri. Ida syutima au uhidan min mali, apabila dicela, diejek, dihina, dikatain, dibully, au uhida min mali, atau diambil dari sebagian hartanya, hilanglah hartanya, dirampaslah hartanya, atau orangnya dicela, walau syai'an yasir, padahal diejeknya dikit, buat dirinya bukan buat agama ya, kalau tadi itu tentang masalah agama, padahal yang hilang dari hartanya juga sedikit, padahal yang dibulinya juga dikit doang. Tabi'u alaihi dunya wala yumkinu sukut, maka ngamuk orang sekarang mah, selagi itu adalah urusan dunia dia ngamuk, wala yumkinu sukut, dan dia nggak bisa diem. Berarti wah harus bantah itu. Siapa yang ngomongin anak gua? Itu bahasanya. Kalau urusan dunia dia membela mati-matian, kalau urusan hartanya dia cari urusannya. Tetapi ketika urusan agama dia itu jadi perbandingannya begitu. Kemudian wala yata'allalu bi syai'in min tilka ta'allalati allati yata'allalu dia bisukutil alal munkarat, dan tidak membuat alasan-alasan dengan sesuatu dari sebuah alasan yang menjadikan alasan itu di dalam diamnya ketik atas larangan berbuat maksiat. Jadi kalau yang hilang hartanya atau yang dibuli untuk dirinya terhadap urusan dunia, dia nggak pakai alasan-alasan lagi, enggak, langsung dia jalankan. Tapi kalau urusan yang tadi banyak banget alasannya. Itu perbandingannya begitu kata Imam Haddad. Fahali hadza muhalun, mengapa bisa begini nih sikap yang seperti ini? Aw wajhun siwa anna a'raduhum wa amwaluhum a'azzu 'alaihi min dinihim. Jadi begitu. Aw wajhun siwa, atau patutkah yang berbuat demikian itu tadi? Jadi ya tadi patut yang berbuat demikian itu yang ketika misalkan dibuli, wah langsung bobol. Ketika misalkan hartanya hilang, langsung dia cari buru-buru tanpa ada alasan lagi. Berbeda dengan urusan agama. Dia banyak alasan, lama, lambat jalannya. Tetapi untuk urusan akhirat, sampai yang namanya Imam Haddad, patutkah berbuat yang seperti ini? Seolah-olah gimana? Anna a'raduhum wa amwalahum a'azzu 'alaihim min dinihim. Seolah-olah mereka itu menganggap bahwasannya harga diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, harta benda mereka, a'azzu, itu lebih penting min dinihim, dibandingkan dengan harta mereka, dengan agama mereka. Seolah-olah nih harta kita lebih penting daripada agama kita. Bilang harta bisa dicari, bilang agama bagaimana kita mencari agama lain. Terjadi sebuah kemurtadan. Ketika agama murtad dan kita masuk Islam lagi, 5 tahun akan datang kita masuk Islam lagi, belum tentu kita diterima tobat kita, karena kita sudah beragama Islam. Dan 5 tahun orang-orang yang murtad, ketika dia meninggalkan ibadahnya 5 tahun, wajib mengkodok ketika dia keluar dari agama Islam dan masuk ke Islam lagi. Iya, kodok, puasa kodok tahun gitu. 5 tahun kodok, sebulan aja kodok. Dia keluar agama Islam, dia masuk Islam lagi.
Berbeda dengan orang yang kafir kemudian dia masuk Islam. Nol semua. Wa idza zalanna lahum annahu, padahal katanya, dan apabila kami telah menyelamatkan mereka, sudah mengajak mereka, annahu, bahwa kami sudah berdakwah. Dakwah itu ngajak ya. La yusmi'u minhu idza amaru aw ankiru aw ankaru. Kami itu beri dengar dari mereka. Idza amaru, kalau kami merintahkan, kalau kami ngajak dalam sebuah kebaikan. Aw ankaru, atau kami melarang dalam sebuah kemudaratan. Padahal mereka ngomongnya begini. Faman ladzi yahmiluhum ala mukhalati ahlil munkari wa ma'asyiratihim. Paman ladzi, dan apa yang membuat atau yang membawa mereka. Jadi kalau kita itu ternyata kok kita juga nggak mau campurin dia nih. Ketika ada orang maksiat, tapi kita nggak mau ngajak, harusnya kita berpikir tuh. Kenapa mereka bisa masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat juga, membawa mereka bercampur dengan ahli munkar, ahli maksiat, wa ma'asyiratihim, dan wa ma'asyiratihim, dan mereka bersekutu, berkawan dengan orang-orang ahli maksiat. Jadi kan ternyata orang ahli maksiat itu ngajak sama orang yang belum maksiat. Nah, gimana caranya kita juga ngajak seperti mereka? Berarti kan ada sebuah ajakan yang nikmat. Ya, walaupun terkadang maksiat itu ya secara kita akal nggak nikmat, tapi memang ada dorongan kenikmatan di situ. Itu kan? Nah, waqad aujaballahu alaihim tarakuhum wal i'radu anhum mahma lam yastajibullaha wa rasulah. Dan sungguh Allah telah mewajibkan atasnya, atas siapa? Atas mereka semua, tarkuhum, untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan, dan juga untuk meninggalkan sebuah larangan, wala yankiuha, dan juga tidak mencegahnya. Mahma wal iqrar, dan juga kita itu jangan bersama-sama dengan orang yang lagi maksiat, disuruh jauh kan. Mahma lam yastajibu Allah wa rasulah, ya, selagi tidak menjalankan, selagi mereka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan kita deketin. Ya, kalau orang kita berkawan sama orang yang lagi maksiat, kita jangan deketin. Ya, terserah mau deketin kalau kita ngikut, tapi nanti ujung-ujungnya begini, sampai bahaya kita di depannya. Sampai dikisahkan bagaimana dulu orang-orang yang bermaksiat. Wa kadzalika alladzi yarda biha, dan begitu juga buat kita. Kena ini buat, kalau saya lihat apa begini amat dia. Tapi ntar di bawahnya kita kita disuruh ini, tapi ntar kita diaduin lagi. Ini kita selalu begini. Kalau saya kaji dari awal gitu kan, kalau kemarin dekat ini dekat lagi nih sekarang. Itu kan buat kita. Wal kadzalika, dan begitu juga allati yarda biha wa illam yakun hadiran indaha. Dan begitu juga terhadap orang yang ridho terhadap kemaksiatan. Itu berarti bukan dia, orang yang biarin ada kemaksiatan. Enggak, kita begitu kan? Kita dah. Di sono misalkan di sono ada maksiat, kita tahu ada sebuah kemaksiatan atau ada apa? Halo? Ya pokoknya adit aja. Mungkin ada perjudian, itu apa? Kemaksiatan. Atau ada yang lain-lain sebagainya. Ya, orang yang ridho, yang biarin, maksudnya ridho itu biarin. Wakilan dia pun hadir indah, walaupun dibiarin kita ini nggak kesono, enggak. Walaupun kita tidak bersama orang yang mabok itu. Enggak, kita enggak bersama mereka. Sama kita juga.
Kita ridho ada sebuah kemaksiatan, bal akan tetapi wa in kana bainahu wa bainal maudi alladhi tu'manu fihi matal wa bainal masyriq wal maghrib. Itu pun sama dosanya sama mereka yang sudah mabuk. Kenapa demikian? Karena di antara mereka dan di antara tempat kita, walaupun yang mereka kerjakan seperti diumpamakan masalah bainal masyriq, walaupun kita berada di tepi barat dan dia berada di tepi timur, kalau kita menganggap ridho itu ya kita ikhlas, biarin dah dia maksiat, yang penting gua enggak. Di sini di hadapan Allah sama-sama dosanya. Ya, yang kita mabuk itu. Padahal tadi itu. Dia mabuk kita minum. Kita ridho, kita bilang kita ridho membiarkan dia, soalnya kita ridho adanya kemaksiatan karena perintahnya wal takun khairun ummatun yad'un wal takun minkum ummatun yad'un khairan. Kita ini selalu ngajaknya kebaikan. Sebab mengapa? Nah, kalau mau dari elat yang kemarin tentang hadis Nabi, illam tastati fa bi qalbihi wa illam tastati fa bi lisani wa huwa ad'aful iman. Kalau kita memang nggak mampu buat pakai kekuasaan kita, udah. Ternyata nggak mampu pakai mulut nasihatin. Nggak mampu juga, itu kita doain doa. Doain itu artinya mendoakan dia dan kita ingkar atas kemaksiatan mereka, bukan kita ridho malah. Kalau kita ridho ya sama berarti. Mengapa dikatakan seperti ini? Dosanya sama karena begini, walladzi yukhalitu ahlul munkari, karena orang yang bercampur dengan ahlul munkar, orang yang maksiat lah gitu saja. Wa yu'ashiru bersekutu, wa illam ya'mal, walaupun yang orang ini enggak enggak mengerjakan kemaksiatan, makdudun sama-sama salah di hadapan Allah, minhum di antara mereka. Kenapa demikian? Wa in nazalat bihim uqubatan asobathu ma'hum. Andaikan Allah menurunkan sebuah bencana, asobathu ma'hum, orang yang enggak berbuat maksiat sama-sama kena bencana itu, benar gak? Benar gak? Ada tsunami, ada yang lagi dikir, kena gak? Kena semua. Disebabkan bencana itu karena ada sebuah kemaksiatan. Di sini nih, kita jangan sampai salah berpikir bahwasanya memang di antara gunung, laut semua meminta kepada Allah, ya Allah ini sudah banyak banget maksiatan, hancurkan. Padahal masih begitu. Tetapi ternyata kata Allah, jangan, ada umatku yang masih minta ampunan. Jadi bukan berarti ternyata orang yang minta ampun itu udah gak tertahan sama udah gak tertahan apa doa-doanya, akhirnya kan bubar. Ya terkena juga walaupun dia nggak berbuat maksiat, karena musibah ketika azab atau bencana itu mah yang mau yang mabok, mau yang judi, mau yang lagi sholat kena. Lu nggak maksudnya? Semua Kalau kita ada orang yang judi, kita beli air yang itu ya kan? Udah itu terjawab, ya kan? Ya kan? Wa inna yabihim uqubatan asobathum ma'hum. Andai kata Allah menurunkan kepada mereka sebuah siksaan, sebuah bencana, asobathum ma'hum, maka orang-orang yang bersama dia ini enggak, artinya gini, orang yang ridho tapi dia enggak mau berpisah, masih santai aja biasa. Wala yanju, dan orang yang tidak berbuat maksiat tidak bakal selamat. Wala yaslamu, juga enggak selamat juga, sama di tauhidnya. Illa bin nahi, kecuali dengan melarang. Summa, jadi melarang dulu. Jadi jangan enggak melarang aja dulu. Summa, kemudian bil mujanabah, kemudian menjauh. Wal mubarakah, kemudian memisahkan diri dari mereka. Sebenarnya kita, kenapa dia yang diusir? Sebenarnya begitu. Kalau di sini wal mubarakah atau menjauhkan diri dari mereka. In lam yaqbalu wa yanqadu ilhaq. Ya, kalau udah melarang, kemudian menjauh. Wal mubarakah, kemudian
memisahkan diri dari mereka ilam yang malu kalau mereka tidak menerima nasihat wayan kodu dan mereka tidak tunduk lil hak dalam sebuah kebenaran. Udah dari dua. Nah, wal hubbu billahi ahli taat, dan Allah mencintai terhadap ahli taat. Wal hubbu billahi ahli maksiat, Allah benci terhadap ahli maksiat. Min ausaki urul iman, karena yang namanya seperti ini, ketika kita tahu Allah itu cinta sama ahli taat dan Allah benci sama Allah benci sama ahli maksiat. Ini sebagian daripada seteguh-teguhnya pegangan iman. Ini kalau kita tahu maka kita pegang keimanan kita yang seperti ini. Waqad balagha Rasulullah, sebagaimana telah diceritakan dari Rasulullah SAW, annahu qala, dalam sebuah hadisnya, lamma ahdatsa Bani Israil. Kan ini kita sering mendengar bagaimana ternyata ada sebuah kaum dulunya. Lamma ahdatsa Bani Israil, manakala Bani Israil itu melakukan sebuah kemaksiatan yang mana nahaituhum ulama'uhum. Bani Israil itu udah dilarang sama ulama-ulama mereka. Falam yastajibu lahum, tetapi Bani Israil itu tidak memperdulikan ulama-ulamanya. Ini berarti kisah ini kita udah dengar ini. Fakholatuhum ba'da dzalika wa wakaluhum, dan ternyata ulama-ulama yang sudah udah melarang, ya udah aja biasa aja, udah melarang dia nggak mau berpisah. Kalau tadi kan setelah melarang berpisah daripada menjauh kemudian berpisah. Tapi nyatanya ulama-ulama itu melakukan membaur ba'da dzalika, setelah larangan itu, wa kalau terus mereka pun biasa-biasa aja. Ya namanya apa? Kalau itu bergaul biasa ulama dengan orang-orang ahli maksiat. Falamma fa'al dzalika darallahu bi qulubihim ba'dihim ala ba'din. Maka ketika itu kejadiannya, setelah itu Allah mengirimkan terhadap hati-hati mereka. Mengirimkan terhadap hati-hati mereka dalam sebuah wala'anahum, dan melaknat terhadap mereka ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, terhadap lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Ternyata Allah juga melaknat terhadap orang-orang yang seperti dijelaskan tadi. Wa bi qissati al-qaryah, sama halnya dalam sebuah kisah ahli kampung. Ya, ahli kampung allati kanat hadiratil bahr, yang dimana ada sebuah kampung yang tempat tinggalnya dekat dengan laut. Jadi ini pesisir pantai. Ini apa sih kita sering dengar? Annahum lamma istahallul istiyarul muharram, bahwa sesungguhnya mereka tatkala menghalalkan al-istiyarul muharram, jadi mereka itu menghalalkan menangkap ikan pada hari-hari yang dimuliakan. Kita baru tahu. Jadi ada hari-hari yang dimuliakan alaihim, kepada mereka. Mana hari-hari yang dimuliakan pada satu kampung yang pesisir pantai itu nangkap ikan? Yaumus Sabti, yaitu hari Sabtu. Dilarang mereka buat nangkap ikan hari Sabtu, karena umat yang ini hari Sabtu itu harinya ibadah. Tetapi mereka malah nangkap ikan, padahal sudah dilarang jangan nangkap ikan kalau hari Sabtu. Oke, jangan ngepanin sapi kalau Sabtu. Ya. Ternyata ya tafarraqu salasati rokin. Kemudian mereka itu terpecah ternyata menjadi tiga. Jadi tiga golongan. Orang yang tadi jawab pun nangkap ikan ada satu, tetapi ditegur supaya jangan nangkap ikan ada satu, karena ada satu itu artinya ibadah. Nah, ternyata ketika ditegur sudah terpecahlah tiga golongan ini. Fafarriqatun isqalu wastahallu ma harramallahu alaihi. Ya. Golongan yang pertama
yaitu mereka tetap menangkap ikan. Begitu aja bahasanya. Mereka tetap menghalalkan tentang disuruh hari Sabtu jangan menangkap ikan, tetap aja menangkap ikan. Benar lah. Wabil qatun amsiku wa nahuhum wa lama yubarikuhum. Dan golongan yang kedua, amsiku, mereka patuh. Mereka patuh enggak nangkap ikan. Tapi mereka juga walam yubarikuhum, enggak mau berpisah sama yang golongan pertama. Ya udah oleh itu terus. Wabil qatun barikuhum wa kharaju min baina alharuhum min baini alharihim ba'dan nahyi lahum. Jadi kalau golongan yang ketiga, mereka berpisah dan keluar di antara kampung itu supaya kata melihat kezaliman dia berpisah. Karena mereka tahu bahwa takut dengan azabnya Allah. Falamma nazala al-uqubata ammatil ula wa kadasaniya. Maka ketika Allah menurunkan yang namanya bencana kepada mereka semua, ammatil ula wa kadasaniya, maka bencana itu turun kepada siapa? Kepada yang golongan pertama dan golongan kedua. Betul, golongan tiga mau pergi dari bencana kampung itu. Nah, jadi golongan yang pertama hangus. Dan golongan kedua, yang kedua itu udah nggak nangkep ikan pada hari Sabtu. Ya kan begitu. Kemudian liqabatu ma'al maksiat. Nah, sama tuh yang golongan kedua. Yang golongan kedua ngikut terhadap ahli maksiat kena bencana Allah. Wa illam ya'malu bi'amali, walaupun dia enggak kerjain kerjaan maksiat yang hari Sabtu nangkap ikan, walaupun dia enggak kerjain hari Sabtu, tapi kena bencananya. Orang dia mau berpisah malah pergaulan dia tetap alladzina zalamu wa najat, dan selamat. Siapa yang selamat? Al-firqatus salisah, yaitu golongan yang ketiga. Sebagaimana ini dijelaskan wa dzalika qaulihi ta'ala, sebagaimana ini dijelaskan dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adabi ba'isin bima kanu yafsukun. Ini jelas tersurat dalam sebuah khobar dalam Al-Quran. Anjayna, kami telah menyelamatkan orang-orang yang hauna anisu, yang tidak melaksanakan dari kejelekan, wa akhadna, dan kami timpakan alladzina, orang-orang zalamu, yang orang-orang itu berbuat zalim, bi'adzabin ba'isin, dengan siksaan yang keras, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka melakukan perbuatan fasik. Itu tadi perbuatan dosa maksudnya. Ini surat Al-A'raf ayat 165. Famasahumullah qiradatan. Tahu nggak orang-orang yang ketika di hari Sabtu dilarang untuk tangkap ikan, ya kan? Yang mereka itu nyari ikan aja Sabtu, padahal hari itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah. Famasahumullahu qiradatan wa la'anahum. Allah menyumpahkan kepada mereka qiradatan, menjadi monyet. Umat siapa ini? Itu Pak? Nabi Musa tadi. Nabi Musa? Ayo, tadi mungkin Nabi Musa. Dan atau kami melaknat kepada mereka. Melaknat ini melaknatnya bukan dengan satu nih, bukan dengan satu. Kami melaknat kepada mereka sebagaimana la'anna ashabas sabat, sebagaimana Allah itu melaknat terhadap ahli Sabtu. Ahli Sabtu itu yang hari Sabtu tadi nangkep ikan. Jadi ini ternyata la'annahum lagi, ini ada yang laknat lagi nih dalam ayat la'annah. Kama la'anna. Jadi dijelasin lagi. Berarti kapan ini? Ini surat An-Nisa ayat 47. Wa takunul hijrah wal mujadabah li al-ma'asi ila iyasi min qulul haq. Jadi keadaannya lebih baik kita hijrah atau menjauhkan diri kepada ahli maksiat. Dan sejenislah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.